saudara, kita masuk pagi hari pasal 51. Kita akan lihat bersama Bapak saudara pada ayatnya yang pertama dan ayat sampai ayatnya yang ketiga, Bapak saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga sama-sama kita baca, Bapak saudara. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Saudara, kalau kita melihat dalam pasal 51, saudara, ini masa yang sangat krusial sekali buat Daud. Masa di mana Daud saat itu harus menentukan apakah dia akan semakin naik ataukah dia akan turun. Dan kita melihat setiap orang akan ketemu sama titik ini. Setiap orang akan ketemu sama titik yang seperti ada satu titik yang akan menentukan menjadi penentu buat saya, buat saudara. Adakah titik itu akan membuat saya turun atau titik itu akan membuat saya semakin naik? Dalam hidup saudara, dalam hidup kita akan ketemu sama titik yang seperti ini. Dan berapa banyak kali orang gagal, sehingga titik itu membuat banyak orang yang mengalami penurunan, saudara, kejatuhan yang lebih dalam. Daud, saudaraku, tidak luput dari hal yang seperti itu. Ya, Daud orang hebat, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta sama Tuhan. Tetapi Daud tidak lepas sehingga dia tidak menemukan titik itu. Dia tetap ketemu sama titik itu. Dia tetap ketemu sama titik penentu itu, saudara. Ya. Saat-saat yang krusial dalam hidupnya. Adakah dia akan semakin naik ataukah dia kemudian turun hancur? Dan kita melihat, saudaraku, ya, bagaimana titik itu disebut titik bagaimana seseorang jatuh dalam dosa. Kita pernah ngalamin itu. Kita pernah ngalamin itu. Ya, kegagalan kita, ya, jatuh dalam dosa. Artinya apa? Kegagalan kita untuk kita tetap setia sama Tuhan, kegagalan kita untuk kita tetap taat sama Tuhan. Kita ketemu, kita ngalamin titik itu. Tapi kemudian, saudaraku, Daud, bagaimana kemudian saya melihat Daud setelah dia ketemu titik itu, dia semakin naik. Kenapa? Karena di titik itu dia mengalami yang namanya pemulihan. Sama-sama bilang sama saya pemulihan, saudara. Pemulihan. Di titik itu dia mengalami yang namanya pemulihan. Dan saudara, kalau sampai kita ketemu sama titik itu, maka kita harus ketemu juga sama satu hal yang penting ini, yaitu pemulihan. Kita akan ketemu sama titik ini, saudara. Tapi seringkali kita nggak ketemu sama hal yang disebut dengan pemulihan. Makanya apa? Ketika orang ketemu sama titik ini, dia nggak kuat, dia jatuh dengan semua alasan-alasan, saudara. Ya. Orang jatuh punya banyak alasan, tetapi bukan alasannya yang kita besar-besarkan, tetapi yang saya mau bilang bahwa ketika seseorang saudara ketemu sama titik ini, maka kita harus ketemu sama yang namanya satu kata ini, pemulihan. Ada amin, saudara. Kita harus ketemu sama yang namanya kata ini. Ini kata yang sangat penting. Kata ini kalau kita ketemukan, maka waktu kita ketemu titik ini, kita tidak akan dibuat jatuh. Tapi ketika kita ngalamin titik ini, lalu kemudian kita ketemu sama kata yang penting, yaitu pemulihan, maka ini yang saya dan saudara alami seperti yang Daud alami. Tetap dibuat naik Daud sama Tuhan. Walaupun Daud ketemu sama titik ini. Apa itu titik? Jatuh dalam dosa. Bukan berarti kita boleh, bukan berarti kita bisa bebas, bukan. Tapi saya bilang bahwa suka atau tidak, ya saudara, bagaimanapun kekuatan kita, tapi kita akan ketemu sama titik ini. Apakah kurang hati-hati, apakah ceroboh atau apalah, saudara. Pemulihan. Kita mau bahas tentang pemulihan pagi hari ini.
Yang saya lihat kemudian Daud mengalami yang namanya pemulihan. Daud dipulihkan. Itulah sebabnya yang tadi saya katakan, Daud tidak dibuat turun ketika dia ketemu sama titik ini, tetapi dia kemudian semakin naik. Kenapa? Bukan titik ininya yang membuat dia naik, bukan jatuh dalam dosanya, bukan berarti saudara harus jatuh dulu dalam dosa supaya saudara naik, bukan. Enggak, saudara. Kita hindari, saudara. Tetapi kita harus jujur, bagaimanapun kekuatan kita seringkali ketemu sama titik ini. Tapi yang saya mau katakan adalah yang terpenting adalah penekanannya adalah kata pemulihan itu kita harus temukan dalam hidup kita. Bisa bilang amin, saudara. Dipulihkan, saudara. Pemulihan itu seperti. Dan yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, saudara, buat setiap kita, saudara, modal untuk dipulihkan. Kenapa? Karena pemulihan itu bukan serta-merta. Pemulihan itu bukan otomatis. Sama-sama bilang sama saya, pemulihan bukan otomatis. Nah, Pemulihan bukan otomatis. iya, pemulihan bukan otomatis. Bukan berarti gini, waktu seseorang saya jatuh dalam dosa, lalu kemudian serta-merta, saudara, otomatis saya dipulihkan. Enggak. Saya lihat tidak seperti itu. Karena saya lihat ada orang-orang yang kemudian sudah nggak pernah ngalamin pemulihan. Kalau saudara lihat Saul nggak pernah ngalamin pemulihan. Waktu dia jatuh dalam dosa yang berbeda seperti Daud. Tapi dia nggak pernah ngalamin pemulihan. Tidak serta-merta, saudara, tidak serta-merta seseorang ngalamin yang namanya pemulihan, dapatkan yang namanya pemulihan. Itulah sebabnya saya katakan seseorang dipulihkan, dia harus memiliki modal. Modal apa ini, saudara? Ini yang pertama yang saya temukan. Mau ditegur. Ini modal yang pertama. Sama-sama bilang sama saya, mau ditegur, saudara. Mau ditegur, mau diingatkan. Kenapa? Karena ada banyak orang sudah melakukan sebuah kesalahan tapi tidak mau ditegur. Saul ditegur. Teguran itu mendatangkan pemulihan. Teguran itu bertujuan untuk memulihkan. Saul ditegur sama Nabi Samuel, marah dia, nggak terima dia. Daud ditegur sama seorang nabi yang biasa, Nabi Nathan. Levelnya beda sebetulnya. Level popularitas kenabian antara Nathan dan Samuel itu beda. Jadi intinya begini, saya mau bilang bahwa masalahnya bukan siapa yang tegur kita. Bukan. Kadang-kala kita bilang beginilah, orang itu yang tegur. Bukan. Bisa saja Tuhan taruhkan firman itu di setiap mulut banyak orang, saudara. Nggak selalu orang yang hebat yang menegur kita. Kalau Daud tunggu orang hebat yang tegur dia, maka dia nggak pernah ngalamin pemulihan. Kalau Daud bilang begini, ini mah nabi apa? Nabi Nathan bukan nabi yang populer, nabi biasa sih, cukup terkenal. Tetapi kalau dibandingkan dengan Samuel itu nabi yang favorit banget. Kadang kita begini, ketika ada firman datang sama seorang yang menyampaikan firman, padahal itu adalah pesan Tuhan buat saya. Itu adalah pesan Tuhan yang khusus Tuhan taruh buat saudara. Tapi kenapa kita gagal? Kenapa kita tidak dipulihkan? Karena kita lihat pribadinya. Kita lihat orangnya yang menyampaikan. Kita bilang begini, ini saudara. Kita pilih-pilih. Kalau orang ini yang bilang, kalau orang ini yang ngomong, saya dengar. Padahal seringkali Tuhan untuk apa? Mengajar tentang kerendahan hati. Kenapa? Karena saya harus bilang begini juga, mau ditegur itu ternyata nggak bisa dipisahkan dari yang namanya rendah hati. Sama-sama bilang sama saya, rendah hati, saudara. Iya. Mau ditegur tuh modalnya, kalau kita mundur lagi, ya ini kan mau ditegur nih, saudara.
Tapi kalau kita bicara tentang modal daripada mau ditegur itu kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini sifatnya banyak. Itu yang tadi salah satunya contoh yang tadi saya katakan. Kadang-kala kita sombong, kenapa? Kita bilang orang ini nggak butuh, orang ini nggak bagus, nyampe firmannya. Ada firman yang Tuhan taruh di mulut orang yang sedang menyampaikan firman itu, walaupun dia biasa saja. Karena sebetulnya apa? Apa yang membuat kita tidak bisa dengar firman Tuhan, teguran Tuhan? Sombong. Enggak ada kerendahan hati dalam diri kita. Sampai di sini dulu nih saudara. Kita renungkan, kita periksa lagi hidup kita sampai di mana. Karena kita akan bertemu sama titik ini. Titik apa? Kejatuhan, kegagalan kita untuk setia, jatuh yang tadi saya katakan, titik kita jatuh dalam dosa. Kita akan ketemu dengan semua namanya gagal dalam ini, gagal dalam itu, gagal dalam begini. Kita mau mengalami pemulihan supaya apa? Waktu kita ketemu titik ini kita nggak jatuh, tapi kita akan semakin dibawa naik sama Tuhan. Ada amin saudara. Tetapi tadi yang tadi saya katakan, kita harus mengalami ketemu sama yang namanya kata pemulihan. Waktu kita ketemu titik itu, kita harus ketemu sama yang namanya kata pemulihan. Tetapi pemulihan ini nggak datang dengan sendirinya, nggak datang serta-merta otomatis. Apa saudara? Itu tadi yang tadi saya katakan, poin yang pertama, mau ditegur, mau dinasihati, mau diingatkan. Saya ketemu banyak orang yang nggak mau, sungguh. Dan saya melihat orang itu stuck, paling tidak stuck begitu. Secara mata saja sudah stuck, ya. Tahu ya udah. Kenapa? Ternyata sudah tadi yang saya katakan. Orang yang mau ditegur, kenapa? Karena dia punya modal. Kita tarik lagi ke bawah, dia punya modal yang hebat. Dia punya yang namanya kerendahan hati. Sampai di sini nih sudah, sebelum kita masuk pada poin yang lebih, ada nggak nih dua hal ini? Mau ditegur. Kenapa? Karena dia memiliki yang namanya kerendahan hati. Daud hebat. Daud itu raja. Dan yang nggak enaknya nih saudara, yang nggak enaknya, Nathan nggak agak kurang sopan gitu saudara. Dia datang ke dalam istana, lalu kemudian dia tuding. Harusnya ya saudara, datanglah ke rumah Daud. Ya, ketok-ketok kamar Daud, mau bicara empat mata. Tapi enggak. Betul sih, mungkin saat itu Nathan juga cari waktu yang kurang lebih nggak banyak orang yang sedang hadir di tengah-tengah istana ini. Tapi tetap kan sudah ada beberapa orang yang kemudian orang jadi bertanya-tanya, ada apa sih? Kalau zaman dulu ada HP, saudara, udah viral. Dan saya percaya juga itu juga agak sudah viral dari mulut ke mulut ngomong. Ada tadi Nabi Nathan datang tegur raja. Itu kan viral dari mulut ke mulut. Ya enak. Tapi Daud tunduk. Saul waktu ditegur sama Samuel, dia bilang begini, kamu jangan begitu, banyak orang ini, hargai saya ini raja. Kita seperti apa? Saya, saudara. Kita kadang-kadang susah menerima nasihat, susah mau dengar nasihat, susah untuk mau diingatkan, susah untuk mau ditegur. Keras. Kita ngerasa saya sudah baik, saya sudah bagus,
itu mah biasa, itu mah manusiawi, apalah dengan semua alasan-alasan itu. Sampai pada akhirnya kita tidak pernah ketemu sama yang namanya kata pemulihan itu. Kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah ngalamin kata pemulihan itu dalam diri kita. Kita ngerasa bahwa terlalu mengada-ada. Atau tadi yang saya katakan, orangnya buat kita, padahal saya percaya waktu seseorang dipakai Tuhan, dipercayakan Tuhan berdiri, saudara menyampaikan firman, saya percaya ada otoritas Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Siapapun juga ada otoritas Tuhan yang dengan semua kelemahan. Kalau bicara kelemahan, saya banyak kelemahan. Kalau bicara kelemahan, tidak ada seorang pun yang tidak punya kelemahan. Tapi saya percaya ketika seseorang dipercaya untuk berdiri, ini saudara, menyampaikan sesuatu, ya saudara, lewat tempat ini, maka dengan semua kelemahannya, dengan semua kekurangannya, tapi ini saudara, ada otoritas Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Itu dulu nih saudara yang kita harus setujui. Bukan lagi reka-reka, bukan lagi apa, tapi betul-betul kita percaya otoritas Tuhan itu ada di orang itu yang lagi berdiri menyampaikan firman itu dengan semua kekurangannya, dengan semua apanya. Tapi ada otoritas Tuhan, dan percayalah, imani bahwa ada pesan-pesan Tuhan yang harusnya kita bisa tangkap. Dan kalau kita tangkap, kita diberkati oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Kita diberkati oleh Tuhan. Itu sudah. Nah, masalahnya susah sekali. Kita ibadah, betul ibadah. Kita memuji Tuhan, betul. Kita dengar firman Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya ini kegagalan saya, kegagalan saudara. Apa? Firman itu nggak pernah tembus. Ada kubu pertahanan dalam hidup kita yang begitu kuat, nggak kelihatan sih. Ya, nggak kelihatan, tapi kuat banget sudah, kuat banget. Sampai firman Tuhan tuh mendal. Ini saudara, ini dua hal. Kita masuk pada bagian yang ketiga, hal yang ketiga saudara, untuk modal seseorang dipulihkan. Saya ketemu dengan kalimat yang begini, tahu mana yang berharga. Daud tahu mana hal yang berharga dalam hidup. Nah ini yang menjadi masalahnya, kita seringkali nggak tahu mana yang berharga. Yudas nggak tahu mana yang berharga. Dia merasa bahwa 30 kepik perak itu sangat berharga buat dia. Hubungannya dia sama Tuhan itu nggak berharga. Tetapi 30 uang perak itulah yang berharga buat dia. Ada banyak orang yang nggak tahu mana yang berharga dalam hidup. Maaf saudara. Ada banyak orang yang nggak tahu mana yang berharga dalam hidup. Dia nggak pernah menghargai kesehatannya. Dia nggak pernah menghargai kesehatan. Nanti dia sadar kesehatan itu sangat berharga waktu dia sakit. Dia cari, dia habisin uang, saudara. Waktu itu dia nggak hargain kesehatan. Dia hamburin uang buat foya-foya. Kadang kita nggak tahu, saudara. Ternyata kalau kita renungkan, kita seringkali nggak tahu mana sih yang berharga dalam hidup saya. Kadang-kadang kita jadi orang yang bodoh. Kadang-kadang kita korbankan keluarga untuk sesuatu yang nggak berharga. Padahal keluarga ada sesuatu yang berharga. Nanti kita baru sadar waktu apa? Waktu semuanya hancur, baru kita sadar. Kita seringkali nggak tahu mana nih yang pertama, mana yang utama, mana yang pertama yang harus kita dahulukan, mana yang bukan yang utama, yang nomor berapa kita taruh di nomor 1. Ada banyak orang yang ngerasanya hubungan sama temen tuh, aduh nomor 1. Hubungan sama keluarga, hubungan sama anak, hubungan sama istri, hubungan sama suami,
nomor berapa gitu. Pokoknya teman kumpul, terus kongkow terus. Ya. Dan hubungan sama keluarga terabaikan, hancur. Padahal kalau kita mau lihat bahwa yang pertama hubungan keluarga itu sesuatu yang sangat penting. Nah ini nih saudara, ini yang sangat rancu. Maksudnya kita seringkali nggak ngerti, saudara. Kita nggak ngerti. Yang utama jadi bukan utama, yang penting jadi tidak penting, yang tidak penting jadi penting buat kita. Nah Daud, saya melihat Daud bukan orang yang seperti itu. Daud tahu mana yang penting dalam hidupnya. Daud tahu mana yang berharga dalam hidupnya. Dia tahu. Dia tahu, saudara. Makanya apa kalau sudah baca Mazmur pasal 51, di situ dia berdoa, jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Dia berdoa, dia meratap sama Tuhan dengan air mata. Dia minta sama Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Kalau boleh Daud bilang begini, ambil aja yang lainnya. Ambil aja yang lainnya Tuhan. Ambil yang lain. Kekayaan, tahta yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saya, ambil aja Tuhan, ambil aja. Tapi jangan ambil roh Tuhan dari hidup saya. Daud tahu mana yang utama. Saul nggak tahu. Saul jaga ini, jaga saudaraku statusnya sebagai raja. Dia takut kehilangan, dia pertahankan baik-baik itu yang namanya apa saudaraku, status. Walaupun dia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, walaupun dia sudah kehilangan apa itu urapan Tuhan dalam hidupnya, nggak peduli. Kenapa? Karena buat dia apa itu? Apa itu urapan? Apa itu? Nggak perlu, nggak penting buat. Yang penting apa? Status saya jadi raja. Kalau banyak orang nggak ngerti sudah berapa pentingnya, betapa berharganya penyertaan Tuhan, urapan Tuhan dalam hidup ini. Dan kita gadaikan itu untuk hal yang lain. Kita rusakkan untuk apa? Kita dapatkan yang lain. Daud bodoh, Daud gadaikan itu saudara. Daud rusakkan itu untuk sebuah kesenangan. Tapi satu saat dia sadar, dia bilang begini, jangan ambil rohmu dariku. Daud lagi bilang, kalau engkau sudah tidak ada lagi dalam hidupku, hancur hidupku. Ambil saja tahta, ambil saja mahkota yang ada di atas kepala, ambil semua kekuatanku, ambil. Tapi kembalikan rohmu itu kembali kepada diri. Karena hebat. Karena Daud mau bilang begini, di luar Tuhan aku bukan siapa-siapa dan aku tidak bisa apa-apa. Berapa banyak orang nggak ngerti ini, bahwa di luar Tuhan tidak ada penyertaan Tuhan, kita tuh bukan siapa-siapa. Tapi bersama dengan Tuhan kita jadi apa-apa, saudara. Ada apa saudara? Jadi luar biasa. Sadarlah kalau saudara saat ini ada, itu karena Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Bisa bilang amin. Dengan semua apa yang saudara dan saya miliki hari ini, itu karena Tuhan yang menyertai hidup. Itu bukan karena kekuatan. Tapi berapa banyak orang gak pernah menyadari hal yang seperti itu. Berapa banyak orang tidak pernah tahu, sadar bahwa roh Tuhan itu segalanya dalam hidup. Dia gadaikan dengan banyak hal. Dia singkirkan Tuhan dari hidupnya. Kenapa? Karena ini dianggap lebih penting. Nggak tahu mana yang bernilai, mana yang tidak bernilai. Nggak ngerti. Tolong kita bagi hari ini, supaya kita ketemu yang namanya kata pemulihan itu. Ada amin, saudara. Kata pemulihan itu akan membuat kita hari-hari ke depan kita menjadi hari-hari yang luar biasa. Walaupun kita ketemu sama yang namanya titik kejatuhan.
Tapi kalau kita ketemu sama yang namanya pemulihan, kata pemulihan, maka di situ kita akan mendapatkan anugerah yang besar itu. Tapi apa tadi saya katakan? Bahwa ada modal yang dibutuhkan untuk seseorang dipulihkan. Apa itu? Mau ditegur, mau dinasihati, mau diingatkan. Dan mau ditegur, mau dinasihati, mau diingatkan itu apa, saudaraku? Dia harus memiliki yang namanya kerendahan hati. Karena tidak mungkin, saudara, orang yang bisa jadi dia mau, bisa jadi dia dengar, dia angguk-angguk, ya, dia senyum-senyum, saudara. Dia berkata, oh iya, iya benar, oh iya, iya. Saya ketemu banyak orang yang seperti itu, iya. Tapi kan sebetulnya dia nggak pernah, karena nasihat itu nggak pernah mendarat di hati. Bisa saja sudah diangguk-angguk, iya. Sambil tutup mata, iya. Yang nasihatinnya pede gitu, oh iya, ini orang sudah berubah, padahal enggak, ya, padahal enggak. Tolong kita saudara, ya. Dan hal yang tadi kita lihat juga, modal untuk seorang dipulihkan, tahu mana yang berharga. Kalau kita nggak tahu mana yang berharga, maka kita nggak akan jadi orang yang dipulihkan. Kenapa? Karena buat kita itu sesuatu yang memuaskan kita, itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang istimewa buat kita. Waktu kita sering meninggalkan Tuhan, saudara, ya kita pikir ya itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya dapatkan upah, saya dapatkan ganjaran yang sesuai. Ketika dia harus meninggalkan Tuhan, ketika dia harus menjauh dari Tuhan. Saya nggak aneh, saya nggak heran sama orang-orang yang tinggalin Tuhan. Ya, saya nggak aneh. Saudara, kenapa? Saya cuma bilang begini, orang itu nggak ngerti seperti apa yang berharga dalam hidupnya, dia nggak ngerti. Iya, saudara. Dia nggak tahu siapa itu Tuhan, dia nggak tahu. Makanya dengan mudahnya dia gadaikan hanya karena buat kekayaan, hanya buat pasangan, jodoh, istri, suami, saudara. Dia nggak tahu arti keselamatan, dia nggak tahu korban Yesus seperti apa, dia nggak tahu nilai-nilai yang seperti. Tolong kita ya saudara, supaya firman ini, ya, karena sekali lagi kita ketemu sama titik ini, kita ketemu. Sehebat-hebatnya kita menghindari titik ini, kita akan ketemu sama titik ini. Dan titik ini, kalau tidak ketemu sama kata pemulihan, maka titik ini akan membuat kita hancur, jatuh, berkeping-keping, berantak. Tapi kalau kita waktu kita ketemu titik ini, titik kejatuhan, tapi kita bersamaan kita ketemu sama yang namanya kata yang penting, yaitu kata pemulihan. Disitulah kita akan mendapatkan anugerah Tuhan. Terus dibawa kita naik. Tapi kata pemulihan ini punya modal, harus memiliki modal. Seperti tadi yang saya sampaikan. Tuhan tolong saya dan saudara, Tuhan mau saudara, Tuhan dengan semua anugerahnya, dia berkata bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Ada amin saudara. Artinya begini, Tuhan itu sediakan pemulihan itu, tapi sekali lagi tidak serta-merta. Tidak serta-merta. Ada orang yang tidak merasa butuh pemulihan. Orang sakit sih orang sakit, tapi berapa banyak orang yang tidak tahu, tidak butuh. Dia bilang nggak butuh obat. Maaf nih saudara, kakak saya ya, yang perempuan Esther, waktu dia sakit, dia nggak mau diobati. Dia nggak mau diobati. Waktu dia ada tumor di payudaranya, dia nggak mau diobati. Enggak. Sampai saya sampai emosi sudah. Ya, saya sampai hubungi kakak-kakak saya waktu itu, kakak saya masih komplit. Saya hubungi kakak-kakak saya.
hari Natal itu saya ingat ada perayaan, ada kumpul-kumpul Natal keluarga. Di situ saya bilang sama kakak saya yang sulung papanya Arif, tolong dinasihatin, tolong diingetin. Diingetin malah tambah marah saudara, malah tambah marah. Dia bilang, saya dikeroyok sama saudara-saudara. Bayangin, ya. Cara nanggapinya itu salah. Mau ditolong, tapi ngerasanya kayak bagaimana, salah menanggapi. Dan berapa banyak orang ketika orang itu jatuh dalam dosa, pengen ditolong, tangan Tuhan terulur, lewat apa? Lewat firman yang datang. Tapi berapa banyak orang marah? Iya kan? Berapa banyak orang nolak? Enggak butuh saya. Kakak saya seperti itu. Dia marah. Sampai saya sudah gak kuat, sudah marah, saya pulang. Tapi satu saat dia sadar. Untung dia tidak terlambat. Berapa banyak kali orang baru sadar tapi sudah terlambat. Kakak saya sadar. Akhirnya dia hubungi kakak saya, pendeta Edu. Ya sudah, Esther mau di obat. Kakak saya pendeta Edu langsung telepon saya, itu mau tuh Esther, cepat diurus. Langsung saya urus. Waktu kami bawa, dokter sudah bilang begini. Ya sudah stadium akhir. Berapa banyak orang saudara, berapa banyak orang sebetulnya datang sudah terlambat. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan, maka saya bisa masih diperpanjang umur. Jangan terlambat terima anugerah Tuhan. Ada amin saudara. Jangan terlambat untuk merespon anugerah Tuhan. Jangan terlambat. Sehingga pada waktu kita terima anugerah Tuhan, ya tolong kita. Ya, jangan tolak anugerah Tuhan. Teguran Tuhan buat saya, firman yang datang kepada kita, itu sebuah anugerah Tuhan. Ada amin saudara. Tanggap itu jadi sebuah anugerah. Tanggap itu, ya saudara, saya bingung waktu itu. Kenapa ya kami mau nolongin? Kenapa ya kami mau bantu? Kenapa ya kami mau selamatin dia? Waktu itu udah besar saudara. Ya maaf nih saudara, payudaranya udah besar sekali. Udah maaf nih, udah keluar itu, udah gelecer. Nanti kalau saya datang dia buru-buru lah dipel. Apa namanya? Lantai itu sudah, karena sudah bayang. Teguran Tuhan, firman yang datang sama saya, firman yang datang sama saudara, itu adalah kasihnya Tuhan. Ada amin saudara. Itu kasihnya Tuhan. Ajakan kami saudara-saudara sama kakak saya yang perempuan itu adalah kasih kami, perhatian, bukti, tanda cinta kami sama. Tapi berapa banyak tanda cintanya Tuhan ditolak sama banyak orang percaya. Nah, bisa-bisa baik firman dipakai buat negor-negor orang. Salah nangkapnya, salah meresponnya. Tolong kita supaya kita tidak salah merespon cintanya Tuhan buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Kita tidak salah merespon sampai kita kemudian marah, kita tersinggung sama firman, terlalu ngada-ngada nih orang. Saya tuh dekat sekali sama kakak saya ya. Yang paling dekat sama kakak saya ya kakak perempuan yang sama saya. Tapi orang yang paling dekat, yang paling sayang, dan dia juga paling sayang sama saya, kakak perempuan saya Esther. Tapi itu bisa salah merespon. Sama kita juga, kita seringkali salah merespon tanda cintanya Tuhan buat kita. Waktu Tuhan tegur, waktu Tuhan ingatkan kita, kita tolong kita ya saudara. Saya rindu setiap kita ketemu yang namanya pemulihan itu. Ada amin saudara. Pemulihan yang
yang membawa kita semakin naik, bukan hancur tapi membawa kita semakin naik, ngalamin kemurahan anugerah Tuhan yang lebih lagi buat kita. Mari kita menyembah. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang tinggi sembah. Menyembahmu
hidupku Amin. memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang ada. Beri kemuliaan bagi Allah yang hebat, Allah yang menyembahmu. Kasih Tuhan, biarlah kami terus merespon kasih anugerah Amin. Tuhan. Tuhan Yesus. Kami tidak menolak anugerahnya Tuhan. Amin. Kami tidak menolak teguran-teguran Tuhan. Dalam ada cinta, ada Benar, kasihnya Tuhan, ada sayangnya Benar, Tuhan, Tuhan. ada rahmatnya Tuhan buat kami Amin. Tuhan, yang akan terus memulihkan kami, yang tidak dibuatnya kami jatuh dalam naik Tuhan, naik menerima anugerah yang lebih besar lagi. Makasih hari ini ada berkat Tuhan terbaik nih, Tuhan kami nikmati, anak-anak kami diberkati, mereka sekolah berkuliah masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga yang belum rumah tangga diberkati pagari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh jiwa kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu, kami pulang dari tempat ini, kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan keturunan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada jiwa-jiwa rindu bertumbuh, mengenal Tuhan lebih dalam, kirimkan bersama kami tempat. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon, semuanya juga diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan bahwa setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan anugerah daripada Tuhan menjadi bagian mereka dalam hidup papa, mama, kakak, adik, keluarga, sanak, saudara kami, kenalan kami Tuhan, cucu-cucu yang kami yang belum diselamatkan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Tangan kami yang terangkat pagi hari kami percaya, tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah. Ini bagian kami sepanjang hari. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.